Sama yang dilakukan Nabi besar kita di saat masuk Gua Hira. Dia juga tafakur, diam, tenang, membaca apa keadaan masyarakat yang di saat itu jahiliyah ataupun tidak punya tata krama, tidak punya aturan, tidak punya tatanan. Makanya apa yang dia dapat dari tafakurnya? Sebuah tatanan, sebuah ajaran. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Dalam kehidupan sehari-hari memang kita terkadang mengalami kesusahan, kesedihan, kesialan, mungkin dari ekonomi, jodoh, ataupun sebagainya. Ada juga yang mengalami sebuah kemakmuran ataupun kebahagiaan. Memang sering saya mengangkat tema tentang meditasi, di mana meditasi itu sebenarnya adalah tafakur ataupun jalan di mana kita kembali ke kesunyian untuk mencari solusi dalam permasalahan hidup kita. Tetapi banyak juga yang menganggap meditasi itu kurang bermanfaat dalam hidupnya. Meditasi sebenarnya ajaran dari para leluhur Nusantara, di mana di saat dulu sebelum adanya ajaran-ajaran baru datang di Nusantara, orang-orang di Nusantara ini sudah memiliki keyakinan akan adanya Sang Pencipta. Kalau dulu dinamakan keyakinan itu adalah kapitayan, di mana mengakui tentang keberadaan Tuhan walaupun tidak bisa diwujudkan seperti apapun. Makanya dibilang Gusti tan kena kinaya ngapa. Nah, orang-orang dulu ya seperti zaman sekarang, bingung mencari keberadaan Tuhan, bingung mendekatkan diri kepada Tuhan. Di saat mereka menghadapi masalah dalam hidupnya agar menemukan pertolongan dari Tuhan itu sendiri. Dan orang-orang dulu menemukan meditasi, semedi, nyepi, atau suwung. Sebenarnya suwung sendiri bukan puncak dari meditasi, tetapi tahap dari meditasi. Karena di saat orang berada dalam suwung, seharusnya di situ dia membaca, mengkaji tentang apa yang dihadapinya saat ini. Jadi meditasi itu bukan hanya sekedar duduk, diam, dan tenang. Kalau sekedar duduk, diam, dan tenang itu namanya relaksasi. Tetapi meditasi sebenarnya itu duduk, diam, dan membaca. Apa yang dibaca yaitu diri kita, permasalahan kita, dan juga alam sekitar kita, agar kita menemukan apa yang kita cari ataupun solusi dari masalah kita.
Meditasi lebih simpel kalau dilakukan daripada semacam berpuasa ataupun laku-laku tirakat yang lainnya. Meditasi ini juga tirakat, tetapi bagi saya meditasi itu puncak dari segala tirakat dan lebih cepat kembali ke kesadaran diri. Di saat kita tenang, kita merasakan nafas kita, di situ kita menyadari bahwa kita masih hidup. Di situ kita menyadari bahwa kita pasti memiliki masalah. Di situ kita menyadari kita masih memiliki kebutuhan dalam hidup. Dan di situ kita menyadari bahwa nafas itu salah satu penghidupan dari Tuhan semesta alam. Makanya banyak yang bertanya, di saat meditasi setelah suwung apa yang dilakukan? Apakah hanya mencapai titik suwung saja? Nah, suwung itu sendiri kan sebenarnya sepi. Sepi ataupun ketenangan itu namanya suwung. Nah, kita dalam meditasi kan tidak sekedar mencari ketenangan, karena dalam meditasi itu juga belajar melepaskan dan belajar membangun. Apa yang dilepaskan dalam kita melakukan meditasi, yaitu kemelekatan dalam hidup kita, sebuah aturan atau sesuatu yang kita bikin dan menakutkan kita sendiri. Sesuatu yang dibikin tapi juga menakutkan diri kita sendiri. Itu namanya kemelekatan. Dan bisa menjadi belenggu dalam diri seseorang. Nah, di situ kita harus bisa melepaskan dan merubah mindset kita agar kita mendapatkan kemakmuran dalam hidup kita. Dan dalam meditasi kita bisa menemukan Tuhan kita, mendekatkan dirinya lebih cepat lewat meditasi. Karena apa? Diam, tenang, membaca. Membaca diri sendiri. Agar tahu diri. Tahu dengan dirinya sendiri. Karena kebanyakan orang itu lebih mencari tahu keadaan orang lain daripada keadaannya diri sendiri. Dan juga dengan meditasi kita bisa menasehati diri kita sendiri. Kita bisa berbenah dengan diri kita sendiri. Nah, dalam keadaan kita sudah suwung atau kita sudah dalam ketenangan yang luar biasa, di situ kita bawa masalah kita kaji. Bahkan di saat kita suwung, kita bisa membangkitkan kembali gen-gen leluhur dalam diri kita, ataupun membangunkan leluhur kita kembali dengan mengingatnya, menggali ajarannya. Dan setelah meditasi nanti kita bisa laksanakan ajaran-ajaran leluhur itu kembali. Kebanyakan orang untuk mengenang leluhurnya ataupun menyatukan leluhur dengan dirinya, ada yang bilang leluhur itu khodam, jin. Tidak ada, leluhur itu bukan khodam ataupun jin, tapi leluhur itu adalah jiwa. Karena kita tanpa leluhur-leluhur kita tidak akan ada saat ini. Kita berasal dari leluhur-leluhur kita. Dan darah leluhur-leluhur kita ataupun gen-gen dari leluhur kita itu ada dalam diri kita.
Makanya meditasi ini cara yang cepat di saat kita mau menyadari diri kita dengan leluhur kita. Menyatukan diri kita dengan leluhur kita dengan apa? Dengan diam dan mengkaji apa yang menjadi sejarah dari leluhur-leluhur kita. Bukan dengan ruatan, ritualan leluhur nanti akan masuk dalam tubuh kita. Tidak. Leluhur itu bukan masuk, dia sudah ada dalam diri kita, itu sudah ada. Nah, cara menyadarinya kita harus kembali suwung itu tadi. Seperti yang dilakukan pada era pewayangan dulu. Kita ambil aja contoh dari Werkudara. Untuk mengetahui leluhurnya sampai Sang Yang Wenang, dia juga melakukan semedi atau tapa brata. Dia mencari dulu kayugung susui ngangen atau tujuan hidupnya, baru dia menyelami dirinya samudra minangkalbu. Akhirnya ketemu para leluhur-leluhurnya sampai Sang Yang Wenang. Di situ dia menemukan jati diri dengan meditasi, bukan puasa ataupun yang lainnya. Itu puasa itu untuk kesadaran diri, mantra itu untuk sugesti diri. Di saat kita kurang yakin dengan Tuhan kita, itu kita pasti membutuhkan mantra sebagai apa? Penambah keyakinan diri kita. Contoh mantra kebal. Kalau tidak baca mantra sampai tidak yakin diri sampai tidak kebal. Tetapi setelah baca mantra, setelah tirakat sampai memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa diri sampai itu kebal. Nah, di saat kita kurangnya rasa keimanan atau keyakinan kita terhadap Tuhan, itulah sebenarnya kelemahan kita, sehingga hidup kita sering terombang-ambing, sering terbawa arus ke sana ke sini. Makanya kembali ke suwung. Suwung itu ya meditasi. Dulu sebelum meditasi itu semedi, sebelum semedi nyepi, sebelum nyepi suwung. Makanya orang-orang dulu di rumahnya ada centong. Itu tempat untuk suwung. Dimana di saat kita mengalami masalah, kita kembali menyendiri. Sebenarnya itu sama. Perjalanan itu sama yang dilakukan Nabi besar kita di saat masuk Gua Hira. Dia juga tafakur, diam, tenang, membaca apa keadaan masyarakat yang di saat itu jahiliyah ataupun tidak punya tata krama, tidak punya aturan, tidak punya tatanan. Makanya apa yang dia dapat dari tafakurnya? Sebuah tatanan, sebuah ajaran. Itu karena membaca. Itu yang kita lupa. Kita hanya diam, tenang. Besok pusing lagi. Setelah pusing, diam, tenang. Besok pusing lagi. Tidak selesai masalahnya. Tetapi di saat orang sudah mencapai puncaknya suwung, tenang dalam dirinya, seharusnya dia mulai membaca. Agar apa? Ya itu tadi, menemukan tatanan baru sehingga bisa merubah dirinya. Bisa merubah perjalanan hidupnya atau perjalanan spiritualnya. Kalau spiritual itu hidup ini ya spiritual. Orang lahir cenger itu nangis sudah spiritual. Kita ini sudah tidak saatnya belajar spiritual, tapi kita belajar memahami dan memperbaiki spiritualitas kita. Ibadah itu ya spiritual, puasa ya spiritual. Di saat kita suwung, kita membaca, kita mengaca pada diri kita sendiri,
apa yang kurang dalam diri kita. Kita berada di posisi mana saat ini. Nah, disitulah kita nanti akan menemukan jawaban atas segala permasalahan kita. Jadi puncak meditasi itu bukan hanya suwung, tetapi di dalam suwung situ kita bisa mendapatkan petunjuk, kita bisa menyatukan diri dengan alam semesta, kita bisa mengetahui keberadaan Tuhan kita bisa mengetahui keberadaan diri kita, mengenali jati diri kita, dan kita bisa manunggaling kaula Gusti. Jadi apa yang dilakukan setelah suwung? Banyak. Dan untuk membangkitkan jiwa-jiwa leluhur dalam diri kita, itu tidak sekedar kita dengan ruatan, kita dengan selamenda. Di situ dalam suwung kita menyadari bahwa sampean semua atau kita itu memiliki leluhur-leluhur. Kita gali kembali sejarahnya, ajarannya. Itu sebenarnya sama dengan yang dilakukan orang-orang datang ke makam-makam leluhur-leluhur. Itu sebenarnya dia disuruh berjalan ke sana itu untuk menggali sejarahnya, bukan mengagungkan orangnya, mempelajari ajarannya, dan memberi motivasi dalam hidupnya. Kalau leluhur kita bisa seperti ini, kenapa kita tidak? Agar kita mencontoh apa yang baik dari leluhur-leluhur kita. Ya memang saat ini 75% generasi baru itu lupa dengan leluhurnya. Makanya ya tidak salah kalau kehidupan kita sekarang kurang terarah. Karena apa? Kita kehilangan ajaran-ajaran leluhur kita sendiri. Dan sudah terbukti sebenarnya keajaran leluhur itu bisa memberi kemakmuran. Karena bukan hanya kita sendiri, dunia mengakui kalau Nusantara itu dulu negeri kayangan atau negeri yang luar biasa, surga bagi seluruh dunia, pencerah bagi seluruh dunia. Makanya dulu sempat dibilang Indrane Surya, pencerah bagi seluruh, karena kepandaiannya, karena tatanannya, karena adat budayanya yang sekarang dilupakan oleh anak cucunya. Dan meditasi atau semedi itu adalah salah satu bagian daripada leluhur-leluhur kita terdahulu di saat mencari, menggali jati diri mereka. Karena mereka meyakini di saat orang menemukan dirinya sendiri, dia tahu dan bisa menyaksikan wujud Tuhan yang sebenarnya. Itu yang kita jarang lakukan. Jadi meditasi itu bukan hanya suwung, tetapi di dalam suwung itulah sebenarnya kita akan menemukan 1000 atau berjuta-juta solusi di dalam permasalahan kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.